Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 Hukum Perusahaan dan Kepailitan kelas S6A yang terdiri atas nama Andli Arya Rahab dan Tasya Fadilah. Di dalam video ini kami akan memaparkan hasil materi kami yang berjudul Aspek Hukum Merger, Peleburan dan Akuisisi Perseroan. Baik, langsung saja kita ke materinya. Pengertian merger. Merger adalah proses penyatuan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan. Dalam merger, salah satu perusahaan tetap berdiri dengan nama aslinya, sedangkan perusahaan lainnya menjadi bagian dari perusahaan gabungan. Merger dilakukan dengan kesepakatan antara perusahaan-perusahaan tersebut dan dilakukan dengan transfer kepemilikan atau pembayaran tunai. Merger memiliki beberapa manfaat seperti memperbesar skala bisnis, memperluas pangsa pasar, memperkuat modal, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing. Kemudian peleburan. Dalam konteks perusahaan, peleburan adalah tindakan untuk menghilangkan dua atau lebih perusahaan untuk membentuk perusahaan baru dari hasil peleburan tersebut. Dalam peleburan, setidaknya harus ada dua atau lebih perusahaan yang terlibat untuk saling konsolidasi. Proses peleburan berjalan dengan tindakan pemegang saham yang menerima perusahaan hasil peleburan yang akan mendapat status badan hukum baru. Selanjutnya, akuisisi. Dalam konteks perusahaan, akuisisi adalah proses mengambil alih perusahaan lain dengan membeli saham mayoritas. Akuisisi dapat dilakukan untuk mengubah struktur pemilik saham mayoritas yang akan berpengaruh pada proses pengambilan keputusan dalam perusahaan, tetapi tidak mengubah identitas perusahaan yang diakuisisi. Dalam proses akuisisi, perusahaan pengakuisisi akan membayar saham perusahaan yang diakuisisi dengan tunai atau saham lain. Setelah itu, perusahaan yang diakuisisi akan menjadi anak perusahaan dari perusahaan pengakuisisi. Berdasarkan tujuan akuisisi, perusahaan pengakuisisi akan mengambil alih kontrol dan kendali perusahaan yang diakuisisi dan mengubahnya sesuai dengan kebutuhan dan strateginya. Selanjutnya, aspek hukum merger, akuisisi dan konsolidasi. Yang pertama, Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 9 dan 109. Yang kedua, Peraturan KPPU nomor 3 tahun 2019 mengatur tentang ketentuan konsolidasi. Yang ketiga, Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 1 angka 9. Yang keempat, Peraturan Pemerintah PP nomor 27 tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan perseroan terbatas. Dan yang terakhir, Peraturan OJK nomor 67 tahun 2017 mengatur tentang notaris yang dapat membuat akta akuisisi, merger, dan konsolidasi perusahaan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Tasya Fadilah. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Aspek hukum MAK dalam persaingan usaha. 1. Pasal 1 UU PT 40/2007. Pasal 1 UU PT 40/2007 mengatur tentang perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perusahaan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perusahaan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perusahaan yang menggabungkan diri beralih kepada perusahaan yang menerima penggabungan. Dan selanjutnya, status badan hukum perusahaan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Pasal 28 dan 29 UU nomor 5 tahun 1999. Pasal 28 dan 29 UU nomor 5 tahun 1999 mengatur tentang penggabungan, peleburan, pengambil alihan saham.
Pasal 28 mengatur tentang peleburan dan pengambil alihan saham, sedangkan Pasal 29 mengatur tentang penggabungan. 3. Pasal 13 UU Nomor 13 Tahun 2003. Pasal 13 UU Nomor 13 Tahun 2003 mengatur tentang perubahan status badan hukum perusahaan yang menggabungkan diri dengan perusahaan lain. Yang keempat, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 mengatur tentang merger, konsolidasi, dan akuisisi bank. Contoh kasus merger pada Gojek dan Tokopedia. GoTo merupakan perusahaan Indonesia hasil merger dari dua startup raksasa, yaitu Gojek dan Tokopedia. Kedua perusahaan tersebut mengumumkan merger ini pada tanggal 17 Mei 2021. Setelah merger, GoTo menjadi gabungan usaha terbesar yang pernah ada di Indonesia dan menjadi kombinasi terbesar antara dua perusahaan berbasis internet dan layanan media di wilayah Asia. Pada awal perkembangannya, GoTo terlibat sengketa merek dagang dengan PT Terbit Finansial Teknologi. TFT menggugat Gojek dan Tokopedia sebesar 2,8 triliun atas penggunaan merek GoTo. Gugatan ini diakui pihak Gojek Tokopedia dalam prospektus perusahaan. Sengketa ini berawal pada 2 November 2021 ketika PT Terbit Finansial Teknologi mengajukan gugatan atas tuduhan pelanggaran merek oleh GoTo dan Tokopedia di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan registrasi perkara nomor 71-2021-PN-Niaga-Jakarta-Pusat. Dalam gugatan tersebut, PT TFT menuntut pengadilan untuk menyatakan bahwa GoTo telah melakukan pelanggaran terhadap merek GoTo yang dimiliki oleh PT TFT. Penggugat juga memerintah GoTo untuk membayar ganti rugi atas kerugian material dan imaterial kepada PT TFT. Pengadilan lantas diminta untuk mengeluarkan perintah penghentian penggunaan merek GoTo dan variannya. Sengketa ini masih berlanjut hingga saat ini dan sedang melakukan masa persidangan.